Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan tentang bagaimana pengurusan jenazah. Kita sudah tahu bahwa kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal atau jenazah ada 4 kewajiban. Sudah kita ketahui, pertama adalah memandikan, kedua adalah mengkafani, tiga menyolatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Namun sebelum masuk ke sana, banyak yang sering dilupakan hal-hal yang memang mungkin tidak tertulis, tetapi sudah biasa kita lakukan. Sebagai bahan tambahan sebelum masuk materi, dari mulai memandikan, menyolatkan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, kita coba untuk lebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan bagaimana kita menyikapi orang yang sedang sakaratul maut. Oleh karena itu perlu di sini saya jelaskan dulu sebelum kita praktek kepada hal-hal yang pokok. Ini juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sedang sakaratul maut. Ini yang sering kita lupakan. Bahkan ya mungkin hampir sebagian besar mereka tidak tahu cara-caranya. Yang pertama tentu ketika kita berhadapan dengan orang sakaratul maut, kita harus senang dulu. Artinya tidak terlalu terburu-buru, karena memang pada prinsipnya kita juga akan sama mengalami seperti itu. Yang pertama adalah bimbinglah dengan membaca talqin la ilaha illallah atau Allah. Ini dimaksudkan dalam rangka membantu kepada orang yang sedang sakaratul maut, bagaimana mungkin mereka akan mengembuskan nafasnya kalau memang kita tidak dibimbing oleh kita. Karena memang di saat-saat yang sangat kritis itulah mereka perlu bimbingan, perlu talqin dari kita semua. Walaupun mungkin ada sebagian orang itu talqin itu bukan di sana, tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita mencoba untuk membacakan talqin di telinganya. Lalu yang kedua adalah hadapkan wajahnya ke arah kiblat, kalaupun memang posisinya di ruangan atau di tempat tersebut memungkinkan. Jadi ini diharapkan mereka menghadap kiblat ketika melepaskan nyawanya. Yang ketiga adalah bacakan Al-Quran bagi yang ada di dekat orang yang sakaratul maut. Artinya diperbolehkan menangis, tetapi yang lebih baik adalah bacakanlah Al-Quran sehingga gema di ruangan tersebut penuh dengan bacaan Al-Quran. Didengar oleh yang sedang sakaratul maut atau yang sedang sakit keras ini kata-kata Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran yang mudah-mudahan nanti ini membantu meringankan ketika melepaskan nyawanya. Lalu yang keempat, lepaskan pakaiannya kalau yang bersangkutan berkenan. Ini kenapa demikian? Dimaksudkan supaya nanti ketika dia sudah meninggal, tidak sulit kita akan membuka pakaian. Dengan melepaskan pakaiannya, kita tidak akan sulit akan membuka nanti pakaian setelah dia meninggal. Itu pun kalau memang dia berkenan. Ya karena mau tidak mau nanti kalau pakaian nanti dilepas terutama baju yang tidak ada kancingnya atau baju kaos lah misalnya, ketika dia meninggal akan sulit dan itu harus digunting. Ya. Jadi sekali lagi itu kalau yang bersangkutan berkenan, artinya kita minta izin dulu, mohon kalau boleh pakaian dilepas. Kalau memang tidak ya kita tidak usah memaksakan. Lalu yang kelima, tutup badannya dengan selimut atau kain panjang, sehingga nanti setelah pakaiannya dilepas, tutup badannya dengan selimut atau kain panjang yang bisa menutupi aurat mereka atau dia yang sedang sakaratul maut. Dan tentu kita terus jangan merasa bosan untuk membimbingnya, baik dengan bacaan Al-Quran, dengan talqin dan sebagainya. Diharapkan ketika dia melepaskan
nyawanya itu termasuk bacaan la ilaha illallah yang didengarnya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang uh, di akhir melepaskan nyawanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Itu kira-kira yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan ketika menghadapi orang sakaratul maut. Ya mungkin sebagian besar ini tidak diteorikan, ya saya coba untuk masukkan dalam teori sehingga siapapun nanti bisa melaksanakannya. Saya kira itu yang berkaitan dengan hal yang dilakukan dengan orang yang sakaratul maut. Selanjutnya ini juga mungkin masih dilupakan orang ketika kalau kita tadi membahas bagaimana kita menghadapi orang sakaratul maut, ada beberapa hal-hal atau perlakuan kita terhadap orang yang sakaratul maut. Sekarang bagaimana kita menghadapi orang yang baru saja meninggal? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentu teori ini adalah fleksibel. Ini sebagai salah satu pengalaman dari saya, termasuk yang tadi itu. Bagaimana kita mendefinisikan atau bagaimana kita mengurus orang-orang yang baru saja meninggal. Pertama tentu begitu dia les atau meninggal, maka yang pertama sekali adalah ucapanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, setelah itu pejamkan matanya urut dari atas ke bawah. Dimaksudkan karena memang kalau mayat sudah meninggal dalam posisi syukur kalau memang dalam posisi dia sudah terpejam. Tapi sering terjadi karena memang sakaratul maut itu sangat sekali sakitnya, mungkin aja mereka ketika melepaskan nyawa dalam keadaan matanya terbelalak, terbuka dan sebagainya. Oleh karena itu, setelah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka pejamkan matanya urut dari atas ke bawah dengan pelan-pelan. Yang ketiga, ikat dagunya dengan kain atau kerudung. Ini dimaksudkan supaya mulutnya tidak terbuka, mulutnya rapat, maka upayanya adalah setelah itu ikat dengan kain atau kerudung yang ya sekiranya bisa menutup mulutnya supaya tidak terbuka. Yang keempat, meletakkan tangan kiri di bawah tangan kanan seperti sedang sholat. Setelah ikat dagunya, baru letakkan tangan kanan kiri di atas di bawah tangan kanan seperti kita sedang sholat. Dan yang kelima adalah rapatkan kakinya dan ikat dengan kain atau kerudung. Ini dimaksudkan supaya posisi mayat ini rapat, ya karena mungkin akan menyulitkan ketika nanti akan mengkafani, ya. Karena mayat itu kalau sudah dingin dari begitu melepaskan nyawanya itu akan sulit, bahasa kita ini kaku. Oleh karena itu cepat mumpung masih hangat itu ikat kakinya dengan kain rapatkan. Lalu yang keenam, tutup badannya dengan kain panjang. Artinya kalau yang biasa kita digunakan dengan kain panjang wanita lah itu untuk menutup badannya. Dan ini kira-kira yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi orang yang baru saja meninggal dalam sakaratul maut. Demikian arahan atau materi paparan sebelum kita masuk ke materi pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.